perwakilan kelompok 9 mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan judul Pendekatan Filologis dan Historis dalam Studi Islam, yang beranggota saya sendiri, Khairotunisa, NIM 2320-100, 2 Linda Hindayanti, NIM 2320-105, 3 Sofarina Alfafarah, NIM 2320-106, 4 Nikmatul Sakinah, NIM 2320-112. A. Pengertian pendekatan studi Islam. Kata pendekatan dapat dimaknai sebagai suatu perspektif atau paradigma dengan mempergunakan disiplin ilmu tertentu sesuai dengan fenomena yang menjadi fokus kajian atas studinya. Hasil penggambarannya akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai, sejalan dengan pemaknaan pendekatan sebagai sebuah disiplin ilmu. Istilah pendekatan merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris approach. Maksudnya adalah suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Jika seorang pengaji telah menentukan pendekatan yang digunakannya, akan dengan mudah terbaca langkah-langkahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Mbak Linda Hindayanti. Saya dari kelompok 9 Metodologi Studi Islam ingin menyampaikan pendekatan filologis. Pengertian pendekatan filologis dalam Kamus Istilah Filologi, filologi didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa dan kekhususannya, atau yang menyelidiki kebudayaan berdasarkan bahasa dan kesusastraannya. Arti kata filologia yang diperluas dengan pengertian ilmu bahasa dan studi tentang kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa yang beradab, seperti diungkapkan terutama dalam bahasa, sastra, dan agama. Kemudian, Daru Suprapta menambahkan pengertian filologis, yaitu suatu disiplin ilmu yang mendasarkan kerjanya pada bahan tertulis dan bertujuan mengungkapkan makna teks tersebut dalam segi kebudayaannya. Objek dari penelitian filologis berupa naskah dan teks. Keduanya akan menjadi fokus utama dalam kajian filologis yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, naskah. Naskah adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pemikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa dan masa lampau. Naskah juga didefinisikan sebagai karangan tulisan tangan, baik asli maupun salinannya, yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu. Yang kedua, teks. Teks juga berarti kandungan atau muatan naskah, sesuatu yang abstrak yang hanya dapat dibayangkan saja. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan filologi terhadap Al-Quran. Pendekatan filologi terhadap Al-Quran adalah metode tafsir yang merupakan metode tertua dalam pengkajian agama. Sesuai dengan namanya, tafsir berarti menjelaskan pemahaman perincian atas kitab suci, sehingga isi pesan kitab suci dapat dipahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Adapun metode penafsiran yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam dan cukup populer itu ada yang pertama, metode tafsir tahlil, metode tafsir ijmali, metode tafsir muqaran, dan metode tafsir maudhu. Kemudian pengertian pendekatan historis. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pendekatan kesejahteraan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Ada 3 teori, yaitu teori diakronik, teori sinkronik, dan teori sistem nilai.
Saya dari kelompok 9 Metodologi Studi Islam akan menyampaikan fungsi dan aplikasi pendekatan historis dalam kajian Islam. Fungsi historis dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi intrinsik, yaitu kegunaan dari dalam yang nampak terkait dengan keilmuan dan pembinaan profesi kesejarahan. Fungsi intrinsik meliputi historis sebagai ilmu, historis sebagai cara mengetahui masa lampau, historis sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Dan yang kedua adalah fungsi ekstrinsik. Fungsi ekstrinsik ini terkait dengan proses penanaman nilai dan proses pendidikan. Fungsi ekstrinsik meliputi historis sebagai pendidikan moral, historis sebagai pendidikan penalaran, historis sebagai pendidikan politik, historis sebagai pendidikan kebijakan, historis sebagai pendidikan perubahan, historis sebagai pendidikan masa depan, historis sebagai pendidikan keindahan, dan historis sebagai ilmu bantu. Nah, keempat fungsi ekstrinsik tersebut menjelaskan 4 fungsi historis, yaitu fungsi rekreatif, inspiratif, instruktif, dan edukatif. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.